Kalau kenaikan ini terus naik, dijamin bukan Jakarta, berarti Pulau Ambon akan nggak ada, gitu. Kota Ambon nggak ada. Dan pada tahun 2050 akan ada 150 juta orang yang mengungsi karena lingkungan. Baik, ini di selatan, Uppsala Glacier Patagonia tahun 1928, ini tahun 2004 seperti ini. Bisa dilihat. Kalau yang sudah pernah lihat ya mohon maaf, ini glacier-nya yang tadinya ada di sini hilang semua. Lalu saya mau ini contoh yang 2002 seperti ini. Ini di utara, ini di sekitar Swiss, saya lupa namanya. Ini 2004 seperti ini. Coba sekarang kita lihat, jangan senang dulu, ini 1948 seperti itu. Bisa dibayangkan betapa mundurnya dan kemana ini airnya ini, tentu ke lautan yang akan naik, mempengaruhi udara kita yang hijau. Kenapa sih itu bisa terjadi? Tadi pagi saya di ruang Pak Rasif mengatakan bahwa Indonesia dipersalahkan karena CH4 dari sawah-sawah. Tapi coba ini gara-gara fossil fuel yang dilakukan oleh negara industri. Kita pun memang kalau mau dipersalahkan, ini ada land use change, di mana CH4 itu juga keluar dari situ. Akibat dari ini semua, maka konsentrasi CO2 itu naik, sehingga temperatur di dunia ini naik. Kita bisa bayangkan sekarang kalau ini terus naik. Pernah lihat filmnya Al Gore kan? Belum? Nah ini kan sebetulnya dari situ juga. Oke. Ini penggunaan tadi yang nice tadi, yang warna merah jambu, bahwa tahun 73 penggunaan bahan bakar yang mempengaruhi CO2 di udara itu 6.000 sekian million ton of oil equivalent, sementara di 2002 10.000 sekian million ton oil equivalent. Saya nggak mau banyak bicara di situ, cuma saya mau memperlihatkan bahwa ada energi demand yang naik, ada fossil fuel reserve yang turun, di sini ada energi cost yang naik, natural resources juga berkurang, ada CO2 emission and pollution, sementara biodiversity di sini kurang, ada sea levels yang naik, ada agriculture farming area yang berkurang, juga ada corruption di sini, dan faith in government berkurang. Ada health cost yang naik, ada rural population yang berkurang. Ini karena memang orang desa ini macam-macam interpretasinya. Bisa karena orang desa nggak punya uang mati semua gitu. Ada juga yang karena urbanisasi. Oke. Ini berarti yang saya mau mengajak saudara sekalian, climate instability sudah demikian increase, maka kita punya waktu yang sangat sedikit untuk memperbaiki. Time-nya terus turun. Kita harus memperbaiki dari diri kita sendiri. Gak usah nyalain dunia ketiga, dunia maju yang membuang. Tapi lakukanlah dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa bermanfaat buat keadaan tadi supaya dunia lebih tidak panas, dan supaya juga kita memberikan arti pada hidup kita lebih baik. Nah ini yang saya maksud. Jadi kita diberi tanggung jawab, jangan sampai terus sudah jauh. Anak saya kemana ya? Dia nggak sadar gitu. Oke, baik. Saya mau terus lagi. Tadi kalau dari security, sekarang dari keadilan. Saya mau memperlihatkan ini kalau
dia real topografi, real bentuk dari bentang alam ini seperti ini. Kita coba merubah bentuk bentang alam itu sesuai dengan emisi karbon yang dilakukan di negara-negara. Maka tolong dilihat bahwa negara-negara yang paling rentan sekarang itu kan ini. Dia paling besar 30,3% dari seluruh total emisi dunia yang dihasilkan. Sementara Eropa dan Soviet Union silahkan ditambah sendiri, itu ada sekitar 40 sekian. Jepang 3 sini. Kita negara-negara berkembang, negara-negara annex 1 ya. Annex 1. Itu yang hijau semua nih. Sehingga bentuk muka bumi kalau kita serupakan dengan carbon emission itu kira-kira seperti ini. Berbeda dengan bentuk aslinya, dimana yang paling parah dari coba lihat di Afrika. Afrika ini bentuknya sudah cukup besar kalau asli, tapi di sini kalah sangat. Ini ada sebuah ketidakadilan, di mana orang-orang menikmati CO untuk kesejahteraan hidup di utara, negara-negara utara, sementara negara di selatan ya mau makan aja susah gitu. Saya mau ngajak ke yang lebih real. Biaya pendidikan untuk dunia ketiga hanya 6 billion US, termasuk Indonesia. Mungkin Pak Tasrif nggak dapat sepermilnya dari sini, nggak dapat ya untuk kelas ini. Tapi coba kita lihat yang lain. Untuk parfumeri, minyak wangi 8 billion US, untuk alkohol and spirit 27 billion. Drug and narcotics 4. Nah, ini saya mau ajak cat and dog food lebih besar dari biaya pendidikan dunia ketiga. Ya, jangan lagi ngomong yang bawah lah. US war weapon budget nggak usah ditanya. Ini dijumlahin masih lebih besar. Oke, tapi ini yang tadi saya sudah bicarakan, bahwa seluruh power yang diperlukan untuk Coca-Cola vending machine, tahu Coca-Cola vending machine masukin uang plung keluar Coca-Cola, itu di seluruh Jepang sama dengan daya yang diperlukan oleh Bangladesh untuk melistriki seluruh negeri. Nah, ini kan ada sebuah ketidakadilan di sini. Saya harap Anda semua sudah mulai keluar dengan dirinya Pak Tasrif, ada niatnya untuk bekerja tanpa nah, sekarang kita bicara kebijakan energi pemerintah. Gimana sih kebijakan energi pemerintah? Pak Tasrif dan istri saya sibuk di RUKN, RU segala macam. Nggak usah mikirin ke situ. Kita lihat aja deh APBN dan AP untuk subsidi di bidang energi. Ada BBM, ada listrik. Kita lihat benar nggak sih tepat sasaran? Ada subsidi premium, ada subsidi listrik 40 triliun, BBM 90 triliun. Saya mau ngajak saudara-saudara sebentar untuk berpikir nakal seperti itu. Ya, moga-moga diizinkan untuk oleh Pak Tasrif untuk berpikir nakal. Kalau ini data sahih Pertamina, meskipun dia tidak mau expose, cuma karena Pak Tasrif, istri saya ini hidup di dalam lingkungan energi, saya bisa nyolong data. Waktu saya nyolong data, saya dapat kalau harga satu barel minyak bumi 60 US dollar, maka 1 liter premium itu diproduksi dengan harga Rp6.400. Padahal yang Anda beli di SPBU itu 4.500. Jadi subsidi pemerintah untuk 1 liter premium 1.900.
1 liter loh ya. Konsumsi premium di awal 2007 16,4 juta kiloliter per tahun. Jadi subsidi tahun 2007 itu 31,2 triliun out of 90 triliun tadi. Sekarang bayangkan kalau harga minyak bumi 98, berapa kira-kira untuk subsidi premium saja sudah 47, hampir 48. Berarti yang 90 tadi yang awal itu akan lebih besar. Jangan puas dulu di sini. Jangan puas. Mari kita berpikir agak dalam sedikit. Dengan Rp1.900 per liter, ini saya kasih merah sengaja karena ini bukan premium, tapi untuk menghitungnya mudah saya anggap sama. Solar itu harga produksinya lebih mahal, 7.000 sekian, sehingga lebih tinggi. Tapi untuk gampangnya ya kita samakan 1.900. Kereta api 1 kilometer butuh 3 liter, orang besar gitu ya. Jadi untuk 1 kilometer butuh 0,3. Dia sehingga subsidi per kilometernya sekian, 6.000 sekian. Yang gunakan kereta api sebetulnya lebih banyak, tapi ya saya anggap 250 orang. Karena Parahyangan sekarang nggak laku, berarti ya lebih kecil, tapi yang kelas-kelas bukan Parahyangan lebih banyak dari itu. Jadi orang yang naik kereta api itu mendapat subsidi dari pemerintah itu 25,4 rupiah per kilometer per orang yang naik kereta api. Cara berpikir yang sama bus, minibus. Nah ini barangkali kalau Cahum Ledeng itu 1 liter 8 kilometer rata-rata itu. Jadi 1.900 dibagi 8 sekian. Yang naik itu rata-rata 5, nggak selalu penuh lah, rata-rata 5. Sehingga satu orang 1 kilometer dapat subsidi sekian. Nah, yang saya suka ini teman-teman di depan itu kan mobilnya bagus-bagus itu, sekali injek boom 5 liter gitu ya. Dia 1,6, subsidi per kilometernya sekian. Yang pakai untuk kuliah saja 1 orang. Jadi dia mendapat subsidi 316 rupiah per kilometer. Gitu. Oke, saya mau sedikit nakal lagi sedikit. Ada anggota keluarga, ibu, ayah, dan anak. Tergantung dia. Dikasih rezeki Allah di bagian atas, ya alhamdulillah. Itu kan kebanyakan orang Indonesia ada di sini atau di sini. Saya mau berandai-andai seorang bapak menengah bawah, hidupnya cari uangnya di ITB, rumahnya tadi di mana, di Padalarang sih ini. Jaga malam Padalarang. Bandung Padalarang masuk 40 km sehari. Jadi si bapak 40 km dikali 25 hari kerja karena minggu dia menghabiskan 1.000. Cuma punya motor bebek. Tadi motor bebek dari daftar yang tadi kalau nggak salah 95 dipakai kali 1.000 km, maka sebulan dia 95.000. Anaknya ke sekolah naik angkot aja lah di Padalarang ya. Sekolahnya paling jauh ya Cimahi, 500 kilo sebulan dengan cara ini. Maka dia menghabiskan subsidi dana pemerintah tadi dan sekian. Baik, dengan cara berpikir yang sama supaya saya nggak terlalu lama, saya cuma dikasih waktu 1,5 jam oleh Pak Tasrif. Nah, yang celakanya yang di sini, kenapa kok Pak Iskandar ini jadi bang? Iya, lawang ibunya ini kekurangan bawang. Aduh, saya kurang bawang, Pak. Papi, tolong. Si papi dan ibu itu ya sama-sama beli bawang aja ke mall, belum ngitung macetnya. Si anaknya belum terhitung dia dugem tiap malam, sehingga ngabisin sekian. Sekarang saya berharap Anda tidak hanya tertawa melihat data-data ini,
tapi tolong ubah pola hidup Anda. Beli bawang nggak usah pakai mobil lah, jalan kaki. Oke, nah berdasarkan ini saya bahwa si menengah bawah mendapat subsidi hampir 2 juta. Si yang atas ini mendapat subsidi 42 juta. Apa nggak gila bangsa kita ini? Orang yang ini lihat perkaliannya. Ini ke sini dikali 1,9, ini ke sini dikali 3,1, di sini 3. Berarti makin kaya hidup di Republik Indonesia ini makin enak. Ini baru dari ini uang ini bisa untuk 21,4 keluarga. Oke, saya mau ngomong yang lain, barangkali yang subsidi elektrifikasi. Saya mau ini kalau ngomong ini di depan teman-teman Direktorat Jenderal pasti Pak Iskandar gila, di kita mana ada 52, sudah lebih 60. Nah, soalnya definisinya lain kalau buat saya. Kalau desa berlistrik menurut teman-teman Direktorat Jenderal Listrik dan PLN, ini desa atau ini desa banyak gitu, ini balai desanya listrik sampai sini, ya sudah desa terlistriki. Peduli yang di sini masih gelap, bodoh teuing. Oke, jadi berdasarkan definisi ini saya punya keyakinan bahwa saat ini baru 52% anak bangsa yang terlistrik. Masih ada 48% yang belum terlistrik. Nah, padahal subsidi untuk listrik itu 40 triliun tahun ini. Barangkali belum terlihat jelas ya, karena tidak seperti BBM. Baik, saya akan lebih jelaskan lagi. Pemakai listrik 125 juta masih juga dapat subsidi. Mari kita lihat yang tinggalnya di Jakarta barangkali tahu Pondok Indah. Tarif orang Pondok Indah itu 800. Rata-rata karena dia punya AC, kulkasnya pun 2, AC-nya tiap ruangan 1000 watt, nyala 24 jam, 5 ruangan, 5 kali 24 kali 1000, 5000 watt. Silahkan hitung kilowatt hournya sendiri deh. Belum kulkas, belum yang namanya kolam renang kalau punya kolam renang. Hitung aja sendiri. Saya cuma ambil asumsi. Harga produk pokok produksi Jawa itu yang termurah di seluruh sistem PLN di Indonesia itu 1000. R4 tarifnya 800. Berarti subsidi 200 per kilowatt hour. Kalau rata-rata konsumsi 300 kilowatt hour per bulan saja, maka orang yang hidupnya pakai AC di rumahnya itu ada kolam renang, ada microwave, itu dapat 600.000 per bulan dari pemerintah. Padahal masih ada 48% bangsa kita yang tidak dapat apapun, gelap gulita. Saya mau nanti dalam perjalanan moga-moga waktunya cukup, saya akan tunjukkan. Takba punya pembangkit sendiri, dia menentukan tarif sendiri tanpa subsidi dari mana-mana, dia menentukan 860. Karena ini terlalu mahal buat masyarakat, tidak disubsidi, maka dia per para keluarga itu cuma 25 kawinan. Selesai makan, matiin. Habis mandi, matiin. Budaya hemat itu diciptakan di situ karena memang itu kira-kira harga yang tepat ditentukan sendiri oleh masyarakat supaya tidak nganggur tapi juga bisa memanfaatkan dengan baik. Contohnya mana Pak? Ya. Sulawesi Selatan. Nanti Pak dalam perjalanan akan saya ini. Dengan begitu dia tanpa subsidi dari pemerintah dia hidup dengan sekian. Kok ini dolim amat di pemerintah kita ini? Udah kaya. Oke? Barangkali rasa keadilan di mana? Moga-moga ini juga sudah mendrive Anda supaya bisa
ikut pada pola sistemnya Pak Tasrif. Kan ini harus di-drive oleh hal-hal seperti ini. Baik, saya barangkali akan teruskan lagi bahwa kita harus bijak. Jangan sampai, kalau tadi barangkali lebih pada hal-hal yang materialis, tapi sekarang kita sudah mulai bijak lah bahwa apa yang kita pakai juga harus kita pertanggungjawabkan, bukan hanya di sini tapi nanti juga di sana. Jadi jangan bahagia kalau kita dapat subsidi dari pemerintah. Pergunakan subsidi itu dengan sebaik-baiknya. Baik, nah sekarang kalau ini barangkali nanti saya minta bantu istri saya ini ngomongnya lebih cantas gitu. Kalau seperti saya sebutkan tadi bahwa Indonesia ini 48% belum terlistriki, sementara ada Jawa Bali System 33%, ada non Jawa Bali System 19%. Anda beruntung, Anda hidup di Jawa Bali System. Siapa yang dari luar Jawa di sini? Ada nggak? Dari mana, Bu? Palembang. Aduh, alhamdulillah Palembang sekarang punya pembangkit baru. Jadi sistemnya barangkali lebih handal dari Jawa Bali System. Tapi di luar Sumbawa, waduh, hancur-hancuran. Ya, Anda sekarang hidup di sini sangat beruntung karena ini yang dijadikan etalase oleh PLN. PLN akan berbuat apapun, termasuk direktur utamanya mau mengorbankan segalanya, termasuk kehormatannya, untuk mempertahankan ini tetap nyala. Saya nggak mau ngomong panjang tentang itu. Berarti kredit di sini pun jangan ngomong yang 19%. Bahkan ada daerah yang hanya 6 hari nyala dalam sebulan, itu pun dari jam 6 sampai jam 10 malam. Itu banyak sekali di daerah ini. Jadi bersyukurlah pada Allah Anda hidup di sini. Baik, untuk membantu teman-teman kita yang hidup di sini dan hidup di sini, maka tentunya kita harus punya. Ini tadi saya dihapus sih Pak Tasrif. Ini tadi. Nah, barangkali kita juga harus tahu karakteristik. Maaf ya saya bahasa Inggris karena ini saya kemarin baru pulang terus tahu diperintah sama bos saya bikinkan presentasi buat besok di Pak Tasrif. Saya ingin comot-comot aja Pak Katentis dari yang di Bali gitu. Dan kalau sudah tahu karakteristik, kita bisa mencari metode yang tepat untuk kelistrikan, dan kalau sudah maka bikinkan program. Saya mau ngasih sedikit gambaran tentang karakteristik, nggak usah jauh-jauh di dalam Jawa aja deh. Bagaimana bangsa kita. Jadi ini Desa Palanggaran. Dia ada di kawasan Gunung Halimun. Kalau kenal Abah Hanom yang kemarin baru meninggal, barangkali ini daerah Abah Hanom. Ini dia si bapak yang, karena saya udah keseringan bikin, jadi saya bikin presentasi ya, saya bikin komik aja, Anda baca, saya nggak usah ngomong gitu kan ya. Jadi ini bapak yang hidup subsisten dengan penggunaan minyak. Udah selesai bacanya, saya udah nggak usah ngomong. Nah ini dia kira-kira dia menghabiskan 1 jerigen minyak tanah ini untuk 3-4 hari masak dan laku. Bandingkan sama tadi yang dapat 600.000 sebulan, dia saya nggak bener ya. Ini nggak dapat apa-apa. Nah kebetulan inilah beruntungnya saya jadi suaminya Nyonya Iskandar. Saya kesana, gua nggak mau tahu pun saya butuh uang untuk melistriki.
Dia yang gerbekan cari, dalam 3 bulan dia dapat. Dan tugas saya cuma membuat hal-hal teknis. Dia punya teman-teman di lead, orang lead itu ngumpulin sampai 50.000 US dan terjadilah pembantu ini. Baik. Tapi karena cuma 50.000 US, ya mari kita gotong royong. Dari ibu-ibu, anak-anak, semua punya kewajiban. Kenapa harus dilakukan gotong royong? Nanti barangkali dalam perjalanan presentasi ini bisa terlihat bahwa ini sebetulnya untuk membangkitkan sense of belonging, supaya mereka bisa punya rasa memiliki, akan merawat dan sistem itu akan berjalan. Baik, sementara saya minum dulu, nggak apa-apa ya? Ini yang disebut intake, jadi air ada di situ dialihkan. Barangkali buat yang belum pernah tahu mikrohidro, ini kira-kira seperti ini, ada bak penenang. Di depan ini ada bak pengendap sehingga airnya sudah betul-betul bersih masuk sana. Ini juga untuk menjaga head, jadi air selalu dijaga untuk terus turun sehingga headnya tetap. Kalau ada yang nggak mengerti, langsung tanyakan aja ya, potong head, nggak apa-apa. Ini mau motong, sudah agak capek dong. Oke, nah ini karena biayanya sangat terbatas, maka kita pakai sistem yang juga sangat sederhana. Motor yang saya balik, barangkali kalau ada latar belakangnya retro, ini bukan generator, ini motor, tapi dibalik. Turbinnya juga turbin yang sangat sederhana. Ini bearingnya bisa cari di mana-mana, tapi dia bisa operate kira-kira 10-14 jam per hari. Baik, ini untuk mengontrol tegangan dan hertz yang tepat supaya televisi jangan rusak. Nah, ini kira-kira cara distribusinya dengan tiang kayu, karena di sana di pinggir Gunung Halimun, ya silakan ambil kayu asal jangan ketahuan polisi hutan gitu ya. Tapi mereka menanam juga gitu loh, tidak seperti orang Jakarta yang dapat KPH nebang, nanam lagi. Itu bedanya orang desa sama orang kota gitu. Nah, ini langsung didistribusikan ke rumah-rumah. Mereka sekarang punya listrik, mikrohidronya punya mereka, dioperasikan oleh mereka. Dan ini dia bisa nonton wayang golek, nonton berita dan lain-lain. Ini klise lah, sering dipakai. Dan ini yang nggak klise. Mereka sadar bahwa air hanya bisa terjadi kalau ada hubungan yang banyak. Terus mereka berdiskusi, Pak, bagaimana ini ditanam? Tapi tanamannya jangan nanam. Iya boleh. Kalau tanaman yang mau menghasilkan ya tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk energi lain. Kalau fast growth tree Pak, untuk kayu bakar kita barangkali juga sudah punya. Kebetulan istri saya mau bikin percobaan biokerosin. Ya udah bikin biokerosin. Hasilnya ternyata sama. Jadi apa yang ditanam itu nggak cocok buat biokerosin, tapi cocok dijual ke Pertamina, sehingga mereka sekarang supply ke Pertamina. Dan Kimia Farma. Jadi yang namanya Jatropha itu salah tanam. Ricinus komunis yang tertanam. Jadi tanam Ricinus komunis, tapi itu yang dijadikan castrol oil untuk kosmetik, untuk campuran oli emas dan lain-lain. Padahal masih impor. Impor berapa ya? Sekian juta. Nah, mereka sekarang punya penghasilan dari kesalahan itu. Ini blessing and disguise. Nah, barangkali Bapak ini berharap kita bisa melestarikan lingkungan hidup lebih baik. Jadi dari cerita tadi, saya barangkali bisa menarik kesimpulan bahwa daerah-daerah kita yang 48% itu umumnya remote, tetap tersebar, infrastrukturnya poor, kadang-kadang susah. Istri saya pernah 2 hari diajak sama saya masuk rumah sakit
7 hari. Saya juga waktu itu saya nggak bawa, gedean ongkos rumah sakit daripada ongkos perjalanan. Harus naik kuda dan lain-lain. Low density, low demandnya. Jadi kalau mau pakai sistem yang harus diukur plan faktornya nggak cocok di sini. Ngerti kan kira-kira plan faktor? Kalau nggak ngerti silakan tanya lo ya. Nah itu low density karena penduduknya sedikit. Nah, silakan Enggak, sebetulnya low density itu karena penduduknya sedikit, demand listriknya juga sedikit, sehingga buat PLN sangat tidak menguntungkan. Daya belinya rendah lagi, jadi ya sudah semakin tidak mungkin dilistriki. Baik, sekarang saya suitable most efficient rectification method. Saya akan coba memperlihatkan. Jadi yang saya pakai selama ini itu yang yes. sebelumnya bisa diulang ya. Jawaban flow demand. Ya, maaf.